Oke ya, full screen ya, sudah ya. Oke, saya akan mulai ya. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang Gestalt ya. Gestalt ini sebetulnya sebuah teori yang berdiri sendiri ya, berdiri sendiri. Jadi berbeda dengan yang sebelumnya itu yang persepsi visual Alhazen. Gestalt ini berdiri sendiri meskipun dia sama-sama menyinggung atau mempelajari tentang persepsi visual gitu. Sebentar. Oke ya, saya akan mulai ya. Nah, apa itu Gestalt? Ya, apa itu Gestalt? Ya, seperti biasa saya akan mulai dari etimologi, jadi atau asal kata. Jadi Gestalt itu artinya kalau di bahasa Inggris kan itu form atau configuration atau shape. Jadi Gestalt ini dari bahasa Jerman ya, bahasa Jerman. Gitu karena kita biasanya kalau sebelum masuk ke definisi itu biasa akan masuk dulu ke etimologi dulu ya, etimologi. Yang artinya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah bentuk atau pola ya. Jadi kalau kita sambung ya secara lebih luas ya artinya dengan psikologi itu Gestalt itu artinya adalah ilmu psikologi atau aliran psikologi yang mempelajari mengenai bentuk dan pola visual serta akibatnya bagi persepsi manusia. Nah, teman-teman nanti Gestalt ini sangat mirip dengan Nirmana ya, mirip sekali dengan Nirmana. Makanya di sini kan sama-sama mempelajari bentuk dan pola visual ya. Nirmana kan sama. Ya, ada pola, ada prinsip, ada hukum dalam konteks visual. Nah, Gestalt ini sama. Yang membedakan adalah nanti kalau Nirmana itu kita belajar Nirmana untuk estetis atau faktor keindahan, eksplorasi dalam hal estetis keindahan. Ya, tapi kalau Gestalt itu kaitannya yang dicari bukan persoalan keindahan, tapi persoalan pengorganisasian atau persepsi dalam pengorganisasian atau pengelompokan. Ya, jadi yang membedakan itu, ya, Gestalt fungsinya bukan untuk estetis, tapi untuk persepsi visual dalam konteks pengorganisasian atau pengelompokan visual. Nah, apa itu maksudnya pengelompokan atau pengorganisasian visual? Nanti pelan-pelan saya akan jelaskan, ya. Nah, sejarahnya itu penemunya ini namanya Max Wertheimer ya, dari tahun 1912 ini penemunya, tapi yang mengembangkan itu Kurt Kafka dan Kohler. Nah, kalau teman-teman mencari banyak buku modern mengenai Gestalt itu biasanya yang ditemukan itu yang Kohler. Ya, yang Kohler, yang lebih terkenal lah gitu karena kan dia memang lebih modern daripada yang Max yang sejak tahun 1912 ini gitu ya. Teori ini menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen-komponen sensasi yang memiliki hubungan pola atau kemiripan menjadi kesatuan. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan. Jadi yang dicari itu bukan estetis atau keindahan, tapi hubungan pola atau kemiripan menjadi kesatuan atau pengelompokan pengorganisasian visual tadi. Ya. Ini. Nah, karena kedekatannya dengan dinamika visual, ya Gestalt banyak dipakai dalam proses desain dan cabang seni rupa lainnya. Jadi Gestalt itu juga dipakai untuk fotografi, untuk seni rupa, seni lukis, desain grafis, ya bahkan kalau Anda belajar videografi pun bisa ya menggunakan Gestalt. Cuman memang yang nanti kita akan banyak eksplorasi di sini Gestaltnya itu nanti dalam konteksnya itu spesifik untuk ilustrasi dan interface ya, interface atau layout ya gitu nanti. Jadi meskipun itu bisa untuk banyak hal ya, untuk banyak hal, tapi yang nanti kita akan eksperimen bareng-bareng itu yang untuk konteksnya ilustrasi dan untuk interface ya. Kenapa kok itu
biar beda dengan nirmana gitu ya, biar beda dengan nirmana. Kalau nirmana kan sudah banyak kita pakai untuk fotografi, untuk apa namanya desain dan lain-lain. Makanya yang Gestalt ini saya coba implementasinya saya bedakan supaya nggak bosen gitu aja lah ya. Nah ini tokohnya ya, ada tokohnya ini saya rasa tidak terlalu penting, jadi saya lewati saja nih foto-foto tokohnya tadi. Nah, jadi prinsip Gestalt itu, jadi awalnya, jadi saya menyederhanakan ya ini ya, biar tidak bingung ya. Jadi ketika kita mengamati sebuah objek, ya, maka objek tersebut cenderung memberikan kesan terhadap objek yang diamati. Kesan itu berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Ya. Ada yang namanya istilah lain yaitu pragnan. Pragnan ini ada di dalam Gestalt. Ya. Maksud dari pragnan itu ya, kalau saya jelaskan itu, jadi fenomena pragnan dalam Gestalt itu adalah kecenderungan manusia ketika melihat sesuatu yang rumit itu biasanya akan disederhanakan. Ya, sekali lagi ya. Jadi kita manusia itu punya kecenderungan yaitu menyederhanakan segala sesuatu yang sulit ketika kita lihat. Jadi kalau mata kita melihat sesuatu komponen visual yang terlalu rumit, ya bentuknya acak, rumit, susah dimengerti, biasanya secara alami persepsi visual kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyederhanakan. Ya, jadi kalau gambarnya terlalu sulit, otomatis kita akan memudahkan. Piye carane ben lebih mudah dicerna. Itu yang namanya fenomena pragnan dalam Gestalt. Nah, contoh misalnya seperti ini. Ya. Di gambar ini ada 3 kurva acak. Ya, kurva acak tidak beraturan, bentuknya sembarangan. Ya, bentuknya sembarangan. Kemudian hanya ditambahkan titik dan garis. Pertanyaan saya, ya, apakah Anda bisa melihat wajah di gambar acak tersebut? Nah, silakan. Bisa nggak? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Atau ada yang tidak sependapat, Pak, wajahnya sebelah mana gitu? Ada nggak yang tidak bisa melihat persepsi wajah di sini? Ada? Nggak apa-apa loh. Jadi kalau misalnya Anda merasa tidak sepakat dengan ini, boleh. Mana wajahnya Pak? Saya kok tidak bisa melihat gitu misalnya. Gitu. Atau semua sepakat kalau ini ada wajahnya. Ya. Oke ya, sepakat ya. Nah, kalau Anda membaca ada satu buku yang membahas ini namanya Understanding Comic dari Scott McCloud, itu membahas tentang ini. Ada teori pragnan di situ. Nah, ini adalah fenomena pragnan ya. Jadi contoh, saya akan menggambarkan sesuatu yang acak ini ya, selain 3 ini. Kalau misalnya saya membuat bentuk yang acak sembarang ya, bebas. Kemudian saya kasih ada titik, lalu saya kasih garis, dimanapun garis itu, ya dimanapun garis itu, pasti Anda akan bisa mempersepsikan itu sebagai wajah. Acak, bebas, ya tak kasih. Apalagi titiknya ada 2. Bahkan titiknya itu, dimanapun titiknya itu tetap Anda bisa melihat wajah. Nah, ini fenomena pragnan. Titiknya boleh dimanapun. Anda pasti bisa melihat wajah. Ya, betul enggak? Ya. Betul. Betul ya? Ya. Sebentar, tadi ada yang mau masuk lagi, saya akan me-accept dulu. Oke. Sampai mana tadi? Nah, ini ya. Oke. Nah, itulah tadi yang disebut dengan ya ini ya. Keteraturan dalam sistem visual membuat indera kita mendapat persepsi visual yang salah. Ya. Karena ya itu tadi objek yang tidak beraturan, yang objeknya berbentuk kurva tidak beraturan,
otomatis kita berusaha menyederhanakan itu menjadi oh itu ada wajah di situ. Nah, itu contoh Pragnan. Nah, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu misalkan ada awan. Kalau kita melihat ke atas awan, kadang dengan imajinasi yang kita lihat itu awan itu seperti berbentuk ada figur di situ. Ya, ada figur. Figurnya apa? Misalnya ya bisa monster, bisa wajah yang sangat besar dan lain sebagainya. Ya, macam-macam. Nah, itu contoh, ya. Nah, itulah yang disebut dengan Pragnan tadi. Nah, ini contoh, ya. Jadi, ini yang saya sebut tadi ya, objek ini kan rumit. Dia memiliki banyak komponen, bentuk yang tidak beraturan, unsur rupa yang sangat kompleks, ya. Lalu otomatis mata kita akan mempersepsikan itu dengan cara menyederhanakan. Ya, makanya di situ kita sering tadi melihat, oh ada raksasa, di awan, atau ada mungkin ada yang pernah melihat ada makhluk seperti naga atau apa gitu ya. Padahal itu awan yang berbentuk secara kebetulan, ya, seperti wajah. Nah, ini ada yang seperti kuda, ya. Terus kalau Anda masih ingat dulu di erupsi Merapi tahun 2010, ya, itu ada yang namanya awan petruk, ya, awan petruk. Nah, karena awan petruk itu bentuknya seperti petruk, ya, hidungnya panjang begitu ya, hidungnya panjang. Dan sebetulnya itu kan objek yang secara tidak sengaja ya membentuk pola itu. Nah, mungkin kalau kita lihat dari angle yang berbeda, bisa jadi bentuknya bukan awan petruk ya, bisa jadi. Ya, itu contoh Pragnan, dan contoh ini macam-macam. Ya, artinya tidak selalu awan ya, meskipun yang paling sering itu awan, tapi kadang-kadang kita bisa melihat pola ini ya. Dari misalnya dari dinding yang ada rusak-rusaknya itu, jadi bekas cat yang mengelupas, kemudian dia membentuk sesuatu, atau mungkin buah yang bentuknya seperti love ya, seperti love, atau kadang-kadang berbentuk pohon berbentuknya seperti porno gitu ya, ada seperti alat kelamin, atau kadang-kadang ada bentuknya seperti pantat dan lain sebagainya. Itu sebetulnya proses Pragnan, persepsi kita ketika melihat sesuatu kemudian kita mengaitkan dengan yang lebih sederhana, yaitu objek-objek yang lain yang sering kita lihat, ya. Gitu ya. Kira-kira sampai di sini dipahami enggak, sebelum nanti saya masuk ke pembahasan yang lain yang lebih detail gitu. Paham, Ya, Pak, paham. apa? Ya, Pak. Untuk maksudnya paham, Pak. Oh, paham ya? Oke ya, paham ya. Nah, ini teori ini teman-teman, ini biasanya menjadi dasar itu loh, ada ya, saya tidak mengatakan hantu itu tidak ada ya, tapi kadang-kadang Pragnan ini menciptakan ilusi tentang hantu itu tadi. Jadi contoh bayangan yang tidak sengaja berbentuk seperti sosok, atau flare yang kadang-kadang seperti kayak ada kilatan cahaya apa gitu. Tapi kadang-kadang persepsi kita, oh itu ada makhluk, ada penampakan. Nah, kadang-kadang teori Pragnan ini bisa juga sebagai salah satu landasan untuk mengapa kita melihat penampakan-penampakan seperti itu. Ya, meskipun itu belum tentu Pragnan juga ya. Jadi kadang-kadang ada sesuatu yang karena memang hal-hal yang metafisik, tapi kita harus kaji, ini metafisik betul atau jangan-jangan itu sekedar untuk ini fenomena Pragnan dalam Gestalt. Jadi orang DKV mesti kritis, ya, mesti kritis. Soalnya saya sering dulu ya suruh ada penyelidikan itu, Pak, saya kok moto kok ini kayaknya ada penampakan gitu. Setelah saya lihat, oh ternyata itu bayangan, oh ternyata itu flare gitu ya, macam-macam gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, minggu depan kita akan bereksplorasi dengan Pragnan ini, ya. Eksperimen Pragnan ini kita akan bereksperimen untuk satu kategori seni rupa ilustrasi doodle namanya. Nah, doodle itu sebetulnya sedikit banyak dia mengadaptasi prinsip Pragnan dalam ilustrasi, ya. Nah, nanti minggu depan saya akan jelaskan lebih detailnya dan bagaimana praktikalnya, karena minggu depan mungkin akan ada berkaitan penugasan tentang doodle art atau konteksnya Pragnan ini. Ya, itu tapi minggu depan. Ya.
Maaf sebentar. Nah, oke, saya lanjutkan ya. Nah, biasanya pragnan itu muncul karena ada figure and ground ya. Ya pasti ada unsur figur, ada unsur ground atau latar belakang, itu pasti ya. Nah, ini penjelasan yang kemarin ya. Jadi dengan membalik antara figur dan ground, kita akan bisa menemukan ada sosok di situ ya. Seperti ini figure and ground-nya bisa berupa cangkir, bisa berupa wajah, tergantung positif negatifnya. Mana yang kita jadikan figur, mana yang kita jadikan ground. Nah, eksperimen-eksperimen ini biasanya untuk logo ya, untuk tipografi. Tapi saya tidak akan membahas ini lebih detail karena ini bahasan untuk yang figure and ground ini cukup banyak. Ya, nanti untuk detailnya saya akan lebih suka eksplorasi untuk ilustrasi aja minggu depan. Gitu. Ya, ini contoh-contoh aja. Nah, ini juga contoh lagi ya, logo ya. Jadi ada kecenderungan kita kalau melihat sebuah gambar seperti tadi saya bilang bahwa kalau kita melihat ada logo semacam ini, ya logo ini pasti kita melihat ini sebagai satu kesatuan, yaitu ini logo berupa global yang di dalamnya ada emoticon smile gitu ya. Ini menjadi satu kesatuan. Nah, ini satu kesatuan ini yang saya sebut dengan tadi di awal pengorganisasian. Ya, pengorganisasian yang tadi di awal tadi. Nah, padahal elemen logo ini yang kita sebut satu kesatuan atau satu pengorganisasian ini terdiri dari banyak elemen visual yang kecil-kecil. Kalau kita pisah-pisah ya. Jadi ada bundar ini, ya ada berbentuk ini setengah lingkaran ini, ya ada garis ini, ya dan yang titik-titik di bawah ini. Jadi ada 7 elemen visual yang dia digabung menjadi satu itu. Nah, kecenderungan manusia dalam melihat segala sesuatu yang kita lihat ini sebagai satu kesatuan, itulah yang nanti ada yang namanya prinsip pengorganisasian visual dalam Gestalt. Nah, ini. Ya, ini ya. Jadi cenderung melihat segala sesuatu jadi satu ya dibandingkan terpisah-pisah. Nah, prinsip pengorganisasian visual dalam Gestalt ya ini ada 6. Nah, ini yang tadi di awal saya sebut ini mirip dengan nirmana tadi. Hanya kalau nirmana itu fungsinya untuk estetika ya, untuk keindahan, untuk sesuatu hal yang menarik, eksperimen seni rupa dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam konteks Gestalt itu adalah prinsip ini digunakan untuk persepsi pengorganisasian tadi atau pengelompokan visual. Nah, prinsip ini ada 6 ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, ini saya akan satu-satu dulu. Jadi ada yang namanya kedekatan atau proximity ya. Kemudian ada kesamaan atau similarity. Lalu ada closure ya, penutupan bentuk, kesinambungan pola, continuity, kesamaan arah gerak, common region, dan kesederhanaan, simplicity. Nah, saya akan memberi contoh ya. Ini konteksnya kalau tadi untuk ilustrasi, ini untuk layout atau interface. Oke, ya. Nah, slide ini nanti mungkin agak berbeda dengan yang akan Anda download di Kulino ya. Jadi agak berbeda dengan yang Anda download di Kulino, tapi ini penjelasan yang secara lebih komprehensif yang langsung ke praktikal. Nah, saya tadi sebut ya, manusia cenderung mengelompokkan ya, selain yang pragnan lagi menyederhanakan, yang kedua ini mengelompokkan. Nah, pengorganisasian atau mengelompokkan ini tadi prinsipnya ada 6 tadi. Ya, ada 6 tadi, ada kedekatan, penutupan, kesinambungan pola dan lain sebagainya. Nah, coba melihat interface Windows 10 ini ya. Windows 10 ini Anda bisa melihat ya. Ini print screen ya, bukan Windows saya, ini print screen saya ambil dari print screen. Nah, yang pertama ya, kita cenderung mengelompokkan segala sesuatu yang berdekatan ya atau proximity. Betul enggak tadi? Prinsip pertama, yang berdekatan berarti dia satu kelompok. Contoh,
Ya, contoh adalah ini, ya, ini kita sebut ini berdekatan ya. Bisa melihat coretan stylus saya ya? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ini kan kotak ini, kan ini dia ada spasi berdekatan dibandingkan dengan ini. Ini lebih jauh. Artinya yang sebelah sini berbeda kelompok dengan yang sini. Ini berbeda kelompok dengan yang sini. Dan yang ini berbeda kelompok dengan yang sini karena ini berjauhan. Ya, sampai sini paham? Nah, yang bawah ini juga berbeda kelompok dengan yang ini karena ini berjauhan. Gitu. Ya. Nah, ini contoh. Nah, bentar, saya akan hapus dulu. Ya. Oke, itu tadi proximity. Ya, kemudian yang kedua, itu adalah similarity atau kemiripan. Jadi kita akan mengorganisasikan atau mengelompokkan segala sesuatu yang mirip. Ya, yang mirip. Bentuknya mirip. Ya, kita lihat di sini semua yang kotak ini mirip ya. Ini ada kotak, ini sama lah. Berbentuknya kan similar. Kotaknya sama, ukurannya sama. Nah, ini berarti satu kelompok. Nah, ini juga satu kelompok. Ya, ini 3 ini satu kelompok. Ya, dengan yang ini satu kelompok. Gitu. Ya, yang mirip bentuknya sama pasti satu kelompok. Dan kemudian yang berikutnya ada klosur penutup yang ditutup, ya, yang tepinya pakai penutup, itu berarti satu kelompok. Contoh ini satu kelompok ditutup, ya, ini satu kelompok ditutup, dan ini kan ada garisnya. Ini yang bawah ini juga ada klosur, ya, ini klosur ini yang bawah ini, ya, ini juga penutup, ya, ini bisa dikatakan itu sebagai satu kelompok. Nah, kemudian pola, ya, pola. Nah, kita bisa melihat di sini pola ini, ada pola, kita katakan ini ada pola ikon. Ini satu kelompok semua, ya. Dan di sini ada pola teks. Nah, pola teks ini ada pola teks ini adalah satu kelompok. Ya. Yang disebut common region tadi ya. Kesamaan pola. Ya, gitu. Nah, contoh berikutnya. Ini adalah interface dari Photoshop. Ya, interface dari Photoshop. Ya, kalau kita bisa melihat interface ini kan ketika kita mendesain interface, kita kan harus tahu yang namanya pengorganisasian visual tadi menggunakan Gestalt. Ya, contoh, ya, ini kan dibuat berdekatan dan memiliki bentuk yang sama ukurannya. Ya, ini satu kelompok dan ini ada klosur penutupan. Ini ada klosur. Ya, kemudian ini ada klosur lagi, ya, ini ada klosur lagi, dan seterusnya. Ya, nah, yang berdekatan, ya, semuanya ini berdekatan yang atas ini satu kelompok. Nah, ini satu kelompok, dan ini berbeda kelompok, ya, dengan yang di sini, gitu. Ini berbeda kelompok dengan yang ada di bawah sini. Dan beda kelompok juga dengan yang ada di sini. Ya. Di sini kurang lebih paham ya interface ini ya. Ya. Jadi segala sesuatu yang dirancang, terutama interface ya. Interface bisa web, ya, bisa interface Windows semacam ini, bahkan program-program seperti Microsoft Word, Adobe Photoshop, Premiere, sebutkan saja apapun, itu pasti interface-nya harus mengikuti hukum pengorganisasian visual. Karena kalau nggak begitu, pasti kita akan bingung. Ya, pasti kita akan bingung. Nah, cuman kadang-kadang,
Ya, yang menjadi misteri adalah begini. Jadi tidak semua desainer itu tahu teori Gestalt. Tidak semua fotografer, tidak semua ilustrator, tidak semua desainer interface ya, layouter itu mengerti prinsip pengorganisasian visual secara teoritis. Tetapi ya ini yang misteri ya, yang tetapi meskipun mereka tidak tahu secara teoritis, feeling atau saya katakan intuisi visual ketika mendesain itu akan berpikir dengan gestalt atau pengorganisasian visual secara alami. Ya, saya ulangi ya, tidak semua desainer mengerti gestalt atau pengorganisasian visual, tetapi ketika dia melakukan proses mendesain, itu dia akan punya intuisi gestalt secara alami. Gitu. Bisa dipahami enggak ini? Ini ya. Nah, meskipun ini contoh-contohnya masih banyak ya, tapi saya akan lebih tadi menjelaskannya lebih cenderung ke arah interface tadi supaya lebih jelas gitu. Nah, mungkin ini nanti untuk yang selanjutnya, contoh-contoh selanjutnya ini Anda bisa pelajari ya, Anda bisa pelajari. Saya mungkin akan akhiri saja supaya nanti kita lebih banyak diskusi ya. Setelah ini kalau misalnya ada yang mau berdiskusi, bertanya tentang ini, monggo ya. Tapi kalau untuk detail praktikalnya nanti kita akan lakukan minggu depan gitu ya.